Hikayat Indra Bangsawan. Sebutlah perkataan dari seorang raja yang bernama Indra Bungsu, yang berasal dari negeri Kobat Syariah. Seberapa lamanya dia tinggal di kerajaan, dia juga beroleh anak. Namun, pada suatu hari, mereka menyuruh orang untuk membaca doa kubur dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, putri Kendih hamillah dan bersalinlah putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun menamai anaknya dengan sukacita. Yang tua bernama Syahperi dan yang muda bernama Indra Bangsawan. Setelah berusia 7 tahun, dan dititahlah untuk mengaji kepada Alim Sufyan. Setelah sudah tahu mengaji, mereka dititah untuk mempelajari ilmu usul fikih dan saraf tafsir. Setelah berapa lamanya mereka mempelajari ilmu senjata, ilmu hikmat, isyadatifu peperangan, maka Baginda pun bimbinglah siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya sama-sama gagah. Jika Baginda mencari muslihat, ia menceritakan kepada dua anaknya, bermimpin kepada seorang pemuda yang berkatanya, barang siapa yang mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Setelah mendengar kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan bermohon mencari bulu pelindung itu. Mereka masuk keluar hutan, dan masuk hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba dan keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Hujan pun turun dengan angin ribut, taufan, gelap gulita, dan tidak kelihatan barang satupun. Syahperi dan Indra Bangsawan bercerailah dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka pun ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, ia pun sampai kepada taman dan bertemulah sebuah maligai. Ke atas maligai dan melihat gendang tergantung. Gendangnya itu bukannya dipukul, tiba mendengar orang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari di hadapan seluruh dayang-dayangnya dan inang pengasuhnya. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah dari angin taufan. Ketika nenek tua itu mengetahui bahwa Indra Bangsawan sedang mencari bulu pelindung, ia pun memberitahu Indra Bangsawan bahwa ialah yang memiliki bulu pelindung yang dicarinya. Tetapi nenek tua itu memukakan syarat. Kalau kamu mau, kamu harus menawarkan negeri antah berantah. Indra Bangsawan bertemu nenek tua itu di lorong antah. Nenek tua itu bercerita tentang negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Habir dan harus menunggu Raja Habir membuat sayembara. Maka dia akan menjadi suami kepada putrinya Dewi Kumalasari. Setelah Indra Bangsawan setuju dengan syarat nenek tua itu, dia segera pergi ke tengah jalan menggunakan kuda yang diberikan nenek tua itu. Akhirnya, dia berjaya mengalahkan delegasi itu. Setelah pertandingan, Raja Habir mengawinkan Indra Bangsawan dengan putrinya yang diadakan selama 7 hari 7 malam. Indra Bangsawan bercadang untuk mengambil bulu perindu dan pulang ke bumi Obat Syahrial bersama istrinya. Selepas dia meminta izin kepada Raja Habir, ia mendatangi lorong antah berantah. Kemudian nenek tua itu menyerahkannya kepadanya. Setelah menerima bulu perindu itu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Obat Syahrial. Pada masa itu, Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada Raja. Kemudian Raja mengumumkan bahwanya Indra Bangsawan akan menjadi penggantinya. Mengetahui adiknya telah mendapatkan bulu perindu, Syahperi merasa bangga dan kedua beradik itu hidup berdampingan dengan aman.